His perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 30 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesembuhan yang Yesus kerjakan bukan hanya untuk penyakit secara fisik saja, melainkan Yesus mau melepaskan kita dari semua penderitaan dan kesengsaraan, baik itu penderitaan dari roh, jiwa, ataupun tubuh. Itulah yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi entah itu kepahitan, luka hati, stres, trauma, segala kesakitan akibat perpecahan, perdebatan, perselisihan, baik di dalam keluarga, di dalam pertemanan atau komunitas, ataupun di dalam lingkungan, atau mereka yang kehilangan harapan akan masa depan. Kasih setia Tuhan menjadi jawaban atas semua yang kita butuhkan. Dan Tuhan sudah memberikan semua itu. Di dalam Keluaran 15 ayat 26b dikatakan, Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ya, Dialah Tuhan Allah kita yang berkuasa atas segala permasalahan dan semua penderitaan. Dan semuanya itu telah ditanggungnya di atas kayu salib. Di dalam Yohanes 5 kita diperlihatkan akan sebuah kisah di mana ketika Yesus sedang mendatangi seseorang yang telah 38 tahun lamanya berbaring di dekat kolam Bethesda dikarenakan kelumpuhannya. Orang tersebut tidak dapat bergerak tanpa bantuan, namun dengan setia ia menantikan air kolam bergoncang. Sebab pada waktu air kolam bergoncang, itulah tanda malaikat Allah turun dan memberikan kesembuhan bagi mereka yang pertama turun ke dalamnya. Jadi seolah-olah orang yang lumpuh itu hanya menyaksikan mukjizat yang bukan miliknya. Sebab ia hanya bisa pasrah pada nasib karena tidak ada yang membantunya untuk turun ke air. Dan ketika itulah Yesus datang dan bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan Yohanes 5 ayat yang ke-7 mencatat jawaban si lumpuh. Katanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mungkin secara tidak sadar sering berpikir seperti si lumpuh itu. Jika saja ada yang membantu, pasti kita bisa dengan mudahnya keluar dari masalah. Dan pikiran yang seperti inilah yang membuat banyak orang menjadi kecewa. Oleh karena kita mengandalkan manusia yang terbatas dalam menolong. Sedangkan
pertolongan yang adikodrati hanya datang dari Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara-saudaraku, hanya Dia yang dapat diandalkan untuk setiap permasalahan hidup kita. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jawaban yang pasti, yang memberikan pemulihan dan masa depan yang penuh dengan harapan. Kita hanya perlu fokus berharap kepada Dia, karena hanya di dalam Dia ada kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24b dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi, seberat apapun permasalahan yang dihadapi atau sehancur apapun keadaan kita, Tuhan tetaplah Allah yang akan menawarkan pemulihan dan kesembuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 16. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu punya cara untuk menolong kita. Kita hanya tetap perlu fokus mengarahkan pandangan kita kepadanya dan percaya, serta serahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Karena Ia Tuhan yang mau menyembuhkan dan memulihkan kita. Dan firman-Nya di dalam Yeremia 29 ayat 12 dan 14 mendorong kita untuk berseru kepada Allah. Dikatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Tuhan Yesus memberkati.